Masih bab salam. Wa Nabi Yusuf Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya ayyuhan nas afsus salam wa at'imu ta'am wasilul arham wasallu wan nasu fil niyam wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Yusuf Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sebarkanlah olehmu salam. Kita diperintah nih nyebarakan salam. Wa atimu do'am, dan saling memberi makan. Nah ini nah wis salam ya jok garingan. Ini wa atimu do'am, dan memberikan makan. Yang ketiga, sambunglah tali silaturahmi. Yang keempat, berdirilah kalian atau sholatlah kalian dikala manusia tidur. Kalau kamu melakukan hal ini 1, 2, 3, 4 perkara ini, kamu akan masuk surga, negeri keselamatan. Niku gampang nggih mlebu swarga. Nyebarno salam, ngwehi mangan, sambung silaturahmi, kemudian niku wau tangi bengi niku. Pun niki semua, setiap item itu ada dalilnya di dalam Quran. Berapa banyak ayat Quran yang menyampaikan begini, menyebarkan salam. Kemarin ayatnya sudah, wa idza khuyiltum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ayatnya begitu. Bahkan kalau banyak ayat tentang salam. Kemarin kalau kamu masuk rumah, idza dakhala baitan ghairu maskunatin fasallimu ala aliha. Banyak ayat Quran tentang salam. Demikian juga ayat Quran tentang memberi makan. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Jadi termasuk orang mukmin senang memberi makan. Wa yut'imut ta'ama ala hubbihi, yang bagus-bagus, miskinan, kepada orang miskin, wa yatiman, dan kepada anak-anak yatim, wa asiro, dan tawanan perang. Orangnya sering senang memberi makan pada orang-orang yang lemah. Ini ciri-ciri kekasih Allah begitu. Bahkan kalau orang tidak mau menganjurkan memberi makan saja, itu termasuk mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Orang tidak mau menganjurkan memberi makanan kepada orang miskin, masuk dalam kategori mendustakan agama. Makanya banyak ayat Quran yang memerintahkan kita untuk memberi makan, khususnya kepada fakir miskin, khususnya tetangga kita. Jangan sampai nyun sewu, kita punya tetangga, kita kenyang, tetangga kita lapar. Ini berilah makan pada mereka.
Masya Allah. Yang berikutnya adalah silul arham, juga begitu. Ini dalam Quran banyak tentang perintah untuk silaturahmi. Bahkan kalau orang itu memutuskan tali silaturahmi, semua malaikat yang di langit, yang di bumi itu melaknat orang yang memutuskan tali silaturahmi sampai dia menyambung kembali. Nah ini hati-hati. Wong nak mutusnya tali silaturahmi, dongane niku ora mandi, tidak diterima oleh Allah. Padahal sholat niku donga, Pak. Mane hati-hati ya, jangan sampai awake dhewe medhot silaturahmi. Bahkan nak teng hadis rindu, nak pengen kemarin pun disampaikne, nak pengen jembar rezekine, pengen dawa umure, ya silaturahmi. Pun yang berikutnya juga begitu, berdiri di malam ketika orang, di malam hari ketika orang tidur. Ini dalam Quran banyak ayat yang memerintahkan tentang bangun malam. Ini sahabat yang kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Dulu sahabat itu tidurnya malam sedikit, turune di tidur. Wis ngono Pak, wabil asari hum yastaghfirun. Kalau menjelang waktu subuh niku para sahabat menghabiskan waktunya untuk istighfar. Wis turune bengi, tahajude mempeng, istighfare akeh. Sami nggih awake dhewe nggih. Alhamdulillah. Ya, kacek titik. Kacek titik nggih. Ngeten iki, Pak. Ngono njaluk swarga ngarep dhewe. Insyaallah. Ngene Quran nonton Pak. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, wong sregep tahajud Pak, akan dibangunkan di makom yang terpuji. Nah ini niki bangun di waktu malam. Masya Allah. Bahkan dalam surat Al-Muzammil niku ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ngoten. Orang sing kemulan tangiyo. Illa qalila, sepanjang malam, kecuali sedikit saja tidurnya. Lebih jelas lagi nisfahu awingkus qalila. Jadi turunnya ini ku separuh malam atau kurang dari separuh malam. Atau bangun tangi bengine nggih. Tangi bengine iki kurang ya, separuh malam atau kurang, enggak apa-apa. Tapi ayat berikutnya auzid alaihi, atau kamu tambah lebih dari separuh malam, tapi warattilil qur'ana tartila. Nak tahajud niki Pak, perintah ya Allah teng Quran kalih maca Quran. Nggih. Sak rakaat, sak juz. Sak rakaat, sak juz. Genep petang rakaat wis petang juz. Ngoten Pak. Iku mantap. Alhamdulillah. Mulai saniki pun fasilitas kathah Pak.
Niku enten Quran tahajud ini sing didol ngen Quran tahajud sakkan stene niku. Nak ora apal nggih niku ndamel Quran. Masyaallah. Kula nggih kula pasang teng ngarep tapi ya tibake ya mung ngadeg tok. Ampun, masyaallah. Tapi monggo Pak, khususnya sing sajake sing pun rodok longgar-longgar niku nggih nak tahajud rodok diawali jam 2. Nek sak rakaat sak juz rung iso ya sak rakaat sak satu muka. Nggih, satu muka 2 rakaat berarti kan 2 muka pas kanan kiri. Mboten perlu buka. Niku ngoten. Kayaknya perlu dibuatkan Quran digital kayaknya. Kok nak gawe krenteke ati ngoten. Buka lembar berikutnya saka ati oleh merintah. Langsung buka dhewe ngoten. Nggih. Peluang bisnis ini. Makanya ini penting. Dan kalau kita sering bangun tahajud itu luar biasa. Kita akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang terpuji. Di dunia ini pun orang sregep tahajud niku dimuliakan oleh Allah. Dan nyun sewu Pak, wong sregep tahajud itu dari roman mukanya, nurnya itu sudah beda. Wong sing sregep tahajud kalau sing ora niku beda. Masyaallah. Cuma nggih ngoten hati-hati nggih. Tahajud sing tenan niku muamalai juga dijaga. Kalau tahajud itu buanter muasyarahe mboten dijaga nggih padha mawon. Mane zaman Nabi enten wong laporan teng Kanjeng Nabi, tangga kula ni bengi tahajud. Awan poso. Tapi gelek nyelatu tanggane. Jangan ngendikane Kanjeng Nabi penghuni neraka. Mane nggih niku tahajud sing mempeng ya sing apik kali tangga teparone. Mlaku karo-karone. Makane niki wau ayate digandeng. Nek wong kulino nyambung silaturahmi, kulino wae mangan ya mesti apik karo tanggane. Apa meneh gelem ngucapno salam. Niki indikator pertama ngucapne salam, Pak. Nek karo tanggane mawon wis ora gelem ngucapno salam, Pak, ya alamat iki. Nyopo ora gelem. Kecuali nek lara untu nggih, nek lara untu gak apa-apa. Tapi mosok bendino lara untu. Makanya niki hadis niki luar biasa dan ini kunci. Niki pun mencakup napa muasyarah. Muasyarah kali ibadah. Wan Tufail bin Abi Ibni Ka'ab annahu kana ya'ti Abdullah bin Umar fayaghdu mahu ila suq. Qala fa idza ghadawna ila suq lam yamurra Abdullah ala saqatin wala sahibi bai'atin wala miskinin wala ahadin illa sallama alaihi. Qala Tufail faji'tu Abdullah bin Umar yauman fastatba'ani ila suq. Faqultu lahu ma tasna'u bis-suq wa anta la taqifu 'alal bai'i wa la tas'alu 'anis sila'i wa la tasumu biha wa la tajlisu fi majlisis suq wa aqulu ijlis bina hahuna natahaddath
Faqala ya Aba Batan wa kana Tufail zabatnin innama naghdu min asri salam nusallimu ala man laqinahu rawahu Malik fil Muwatta. Dari Tufail bin Abi ibni Ka'ab, ini Tufail. Sesungguhnya dulu Tufail ini mendatangi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian beliau berdua berangkat ke pasar. Maka Tufail berkata, ketika kami pergi ke pasar, maka tidaklah berjalan. Abdullah bin Umar itu tidaklah saya lihat ketika berjalan bareng-bareng, Abdullah bin Umar ini tidak melewati lam yamru Abdullah ala saqatin wala sabibain wala miskin wala fatin illa salam alaihi. Abdullah bin Umar ini setiap melewati orang yang jualan, orang yang meminta-minta, istilahnya orang miskin di situ, orang siapa saja yang dijumpai, wala ahadin, yang dijumpai di pasar siapa saja, maka kecuali pasti dia mengucapkan salam. Jadi ini kebiasaan Ibnu Umar itu seneng yang pasar, tapi orang tuku, orang dodolan. Untuk apa? Mung pengen nyebarno salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Iki ngoten. Ora tuku ya ora dodolan. Maka Tufail berkata, maka aku pun suatu ketika mendatangi Abdullah bin Umar. Maka aku pun pengen ikut dia ke pasar. Maka aku pun berkata, apa yang kau lakukan di pasar sedangkan kamu tidak berjual beli dan juga tidak menanyakan tentang dagangan dan juga tidak pernah duduk di dalam majelis di pasar. Maka Ibnu Umar menjawab, duduklah bersama kami, mari kita bincang-bincang. Maka Ibnu Umar mengatakan, wahai orang yang punya perut. Dulu Tufail ini, sahabat Tufail ini perutnya gendut. Sesungguhnya kami pergi ke pasar hanya semata-mata ingin menyebarkan salam kepada orang yang kami jumpai di pasar. Diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Muwatta niki. Dan Tufail niki tabiin. Putrane Ubay bin Ka'ab. Tufail putranya Ubay bin Ka'ab. Dan ini sering menziarahi sahabat Abdullah bin Umar dan diajak ke pasar. Terus dia pun juga ngikut ke pasar. Seringkali melihat Ibnu Umar ke pasar, ternyata nggak jual, nggak beli, nggak apa, tapi semata-mata hanya ingin menyebarkan salam kepada orang yang dikenalnya maupun orang yang tidak dikenal. Ini pentingnya menyebarkan salam. Makanya ini termasuk dalil, Pak. Walaupun di pasar niki sebarkanlah salam, walaupun tidak wajib, Pak. Jadi sebenarnya tidak wajib mengucapkan salam di pasar, di toko, itu tidak wajib. Tetapi kalau kita memberi salam, nah itu juga baik ya. Itu juga baik. Nah, masuk rumah mau izin, nah itu harus mengucapkan salam. Tetapi kalau rumah ghairu maskunatin ini jadi bukan rumah tempat tinggal, artinya ya toko
pasar, dan itu sebetulnya kalau datang ya tidak perlu salam. Tetapi kalau mau mengucapkan salam lebih baik. Ibnu Umar menjumpai pedagang-pedagang mengucapkan salam, pembeli-pembeli ucapkan salam, siapa saja yang dijumpai mengucapkan salam. Niki ngoten. Nggih. Makanya cocok niki nggih jenengan ngancani ibu-ibu shopping, ibu-ibu sing shopping, jenengan sing ngucapno salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bab kaifiyatus salam, cara salam, tentang cara salam. Yustahabu ayyaqula mubtadi'u bis salam. Dianjurkan orang yang memulai salam mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fayati bidhomiril jam'i, tetap dengan posisi dhamir jamak. Wa in kana muslimu alaihi wahidan, walaupun yang kamu jumpai satu orang. Niki Pak, tata cara salam tetap assalamualaikum. Kum itu dhamirnya jamak untuk kalian. Walaupun kamu jumpai cuma satu orang, harusnya assalamualaikum Pak. Kalau dalam tata bahasa, kalau satu orang mufrad itu assalamualaikum. Nak dua musanna itu assalamualaikuma, mesine ngono. Dan nak akeh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mestine ngono. Tapi untuk khusus urusan salam, walaupun ketemu satu orang, itu diperintahkan untuk mengucapkan assalamualaikum. Wa yaqulul mujibu, dan orang yang menjawab jawabannya waalaikumsalam atau waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niku wonten. Bayati biwawil atfi fi qoulihi waalaikum, dan diberikan wawu atof, kata hubung di depannya. Wa, jangan lupa. Nah, assalamualaikum ojo keliwatan Pak, wa anak wane wa alaikum salam. Jadi mboten alaikum salam lah jawab, tapi wa alaikum salam. Teksnya hadis seperti itu. Nah, makanya tolong diperhatikan. Hadis wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu maqal jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum faradda alaihi summa jalasa faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ashrun summa jaa akharu faqala assalamu alaikum warahmah faradda alaihi fajalasa faqala ishrun summa jaa akhiru faqala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waradda alaihi fajalasa faqala salasun wa Abu Dawud. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum. Nabi pun menjawab salamnya. Kemudian orang tadi duduk. Kemudian Nabi menjawab 10. Gak beberapa lama datanglah orang lain dan mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah. Maka Nabi pun menjawab salam itu. Kemudian orang tadi duduk. Maka setelah duduk Nabi bersabda 20. Kemudian orang ketiga datang lagi. Orang ketiga datang ke majelis Nabi dan mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi pun menjawab salamnya dan mempersilahkan duduk. Setelah duduk Nabi bersabda 30, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Jadi assalamualaikum 10 kebaikan, assalamualaikum warahmatullah 20 kebaikan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh niki 30 kebaikan. Kebaikan orang modalnya mau ngomong tok,
ini Pak, ini luar biasa. Makanya loh, untuk amal kebaikan itu nggak harus pakai duit Pak. Bahkan mesem tok niku mawon pun sedekah. Tabassamuka biwajhi akhika sedekatun. Senyummu pada saudaramu sedekah. Nggih, pokoke ning pasar jenengan ngadeg, apa ning nggone lawange pasar. Wong mlebu rasen jenengan rasa wirawiri. Begitu wong mlebu disalami assalamualaikum jenengan mesem. Oleh ganjaran Pak. Mesem. Hati-hati tapi nggih Pak. Nah enek wong wedok bukan mahramnya, wayu pisan jenengane semi. Wah iki gak oleh ngeten iki nggih. Kalau ada perempuan tundukkan pandangan. Nah, pasar zaman Nabi sing teng pasar lanang kabeh. Sampai hari ini di Mekah, di Madinah, di pasar yang jualan semua laki-laki. Anak ini mriki, wah masya Allah. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza Jibril yaqra'u alaikis salam. Qalat qultu alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dikatakan oleh Nabi. Jibril, sekarang Jibril mengucapkan salam kepadamu wahai Aisyah. Maka Aisyah menjawab, maka aku Aisyah meriwayatkan aku menjawab wa alaihis salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah ini Pak. Nah enek wong ngirim salam jawabe wa alaihis salam. Ora wa alaikum salam, tapi wa alaihi, kepadanya keselamatan dan rahmatnya Allah serta barokahnya. Wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Boleh dijawab wa alaika wa alaihi salam. Nah, tapi kalau teks Aisyah ini wa alaihi salam, kalau ada orang kirim salam niki ajib. Ya Aisyah niki Pak sing kirim salam malaikat Jibril. Ini guna kekasih Gusti Allah ngoten niku Pak. Kasih Gusti Allah sing kirim salam nggih malaikat. Soalnya malaikat itu menjadi teman-temannya. Lah kok ngoten nggih. Nah enten ngaji ngeten iki jenengan lungguh. Teng kene forum niki malaikate kebek. Nah malaikate kebek Pak. Masya Allah, berarti jenengan ini berkawan dengan malaikat. Nah berkawan dengan malaikat, nanti ketika sakit jenengan akan dijenguk oleh malaikat. Bahkan Pak, kalau orang itu masih di dalam tempat duduknya, malaikat ini ketika sholat jamaah, dia tetap berada di tempat duduknya, tidak bergeser. Malaikat ndongakne terus, Allahumma gfirlahu, Allahumma rahamhu. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Sing ndonga sinten? Malaikat. Makanya wis bar subuh lungguh, masya Allah niki didongakne terus kali malaikat. Malaikat menjadi kawan-kawan kita. Nanti kita biasa berkawan dengan malaikat, kalau mau mati nggak bingung. Kenapa?
malaikat akan datang menjenguk kita. Makanya niku teng kene Quran innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Begitu kita mau meninggal dunia, malaikat Israel mendekati kita. Itu malaikat-malaikat yang dulu kita biasa kumpul dengan malaikat itu dengan mereka akan menjenguk kita, memberi kabar gembira. Allah takhafu, jangan kamu takut. Wala tahzanu, jangan kamu bersedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, sesungguhnya surga telah disediakan oleh Allah untuk. Makanya ngoten Pak. Penak. Satu hadis lagi. Wan Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimatin ada salasan hatta tufhama anhu wa idza ata ala qawmin fasallama alaihi sallama alaihim salasan rawahu Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu jika berbicara satu kalimat diulangnya 3 kali sehingga orang-orang memahami apa yang disampaikan oleh Nabi. Niku ngoten. Jadi Nabi kalau berbicara itu sering diulangi 3 kali sampai yang mendengarkan itu paham. Demikian juga apabila Nabi mendatangi satu kaum, maka Nabi pun mengucapkan salam kepada mereka, kaum itu salasan 3 kali. Rawal Bukhari. Artinya kalau kita mengucapkan salam 3 kali boleh. Ini bukan wajib 3 kali, tapi boleh. Misalkan orang-orang assalamualaikum, enggak ngereken. Nah, assalamualaikum mboten ngereken. Nah niki. Atau karena di dalam satu forum orang banyak, sing jawab lagi wong loro, sing jawab rung siap. Nah, itu diulangi sampai 3 kali. Makanya nek enten pidato ngoten niku salam diulang 3 kali. Itu juga sunnah. Cuma nyun sewu nek teng ngene konteks hadis niki ketika ketemu pertama itulah mengucapkan salam. Makanya naik ceramah lagi teko sret tunggale forum langsung kon ceramah ning dhuwur. Lah niku ngucapkan salam. Tapi nek wis lungguh teng mriku asline mboten wajib ngucapno salam. Ketika ceramah tidak wajib mengucapkan salam karena begitu sudah ketemu sama orang-orang di situ sudah mengucapkan salam, maka ketika ceramah tidak harus ya, mengucapkan salam. Nah, ngucapno salam ya apa? Ya ora apa-apa, dikira gak oleh. Napa Pak Gun dipun? Nggih. Lah napa mboten siap menjawab? Oh, asik jagongan. Nggih. Makane dibaleni ping pindho. Kok ora dijawab balenono ping 3. Kok tetep mboten dijawab leren. Ditinggal. Mungkin mboten fokus. Napa? Oh, nyingkur gak gelem jawab. Nggih. Nggih. Lah ngoten sesuk gak usah disalami digawani jajan mawon. Ngoten ya. Nah kene nggawa keranjang, mbok keranjange tok.
Aku keranjang nah, assalamualaikum aku yakin loh dijawab mereka kotongan yo akhirnya ya dijawab ya mboten apa-apa termasuk orang yang apa namanya menyambung tali silaturahmi itu justru kalau ada orang lain memutuskan silaturahmi kepada kita, kita datang kepada dia, maka itulah orang yang menyambung tali silaturahmi. Jadi kemarin kan waktu ngaji di awal-awal sudah sampaikan, kita nanti kalau mau seperti itu akan dibangunkan istana di tengah surga, istana yang super diperuntukkan bagi orang-orang yang menyambung tali silaturahmi, memuliakan orang yang menzolimi kita. Menzolimi dibalas dengan memuliakan. Niku ngoten. Memutuskan disambung apa dibalas dengan menyambung tali silaturahmi. Terus meneh Pak, lomani marang wong sing medhit marang awake dhewe. Nah niku Pak, nak gelem nglakoni perkara telu ini nanti akan dibangunkan istana di tengah-tengah surga. Masya Allah. Mane nek enten wong nyingkuri ngoten jenengan eling-eling. Waduh, aku dibanguni istana. Marang ngoten wong niku jenengan matur nuwun Pak, ngoten. Nak disingkuri jenengan salami matur nuwun Pak. Napa kula dibanguni istana teng swarga ngoten. Tiga kali tadi. Nggih, jane nggih mengke teng mburi enten hadise. Nggih. Satu tok iki mboten napa-napa. Nggih. Tapi yang afdol tetap jawab semua. Yang wajib satu. Tapi yang afdol semuanya menjawab salam. Karena kemarin salam itu kebaikan. Kalau diberi satu, diberi wa idza huyitum bitahiyatin, apabila saudaramu memberikan kebaikan kepada kamu, fahayyu bi asana, balaslah kebaikan yang lebih baik. Minha aurduha, atau setidaknya seimbang. Perintahnya ngoten. Nggih. Nah itu kalau kita diberi kebaikan satu, balas dengan lebih baik. Nanti apa? Yaitu tadi Nabi katakan 30, 40 tadi seperti itu. Makanya kalau kita pengen kebaikan, ya jawaban kabeh. Tapi upama sing jawab itu tok, ya pun cekap, mboten napa-napa. Mboten nggih? Nggih, termasuk ngejak mangan. Nggih. Memberi makan itu tidak harus datang memberi. Wonge diceluk dijak ning warung niku ya oleh. Nggih. Ya oleh. Ya kapan-kapan atase dijak kabeh ngono ya. Syukuran opo ngono kae ngono. Ngejak ngopi. Mboten nggih, mboten napa-napa, sae mawon nggih. Pun sing penting ngene iki wae. Kalau kita belum mampu dalam porsi yang banyak, artinya dalam ini apa namanya hidangan yang bagus, ya mampunya kita biasakan saling memberi makan ya. Pada terutama kanan kiri tetangga. Masya Allah, ini dianjurkan oleh Allah, dianjurkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sing paling apik sebetulnya yang ayat Quran tadi, ala hubbi, sing paling apik, sing paling enak nak nguwehi wong. Sing paling apik iki luwih apik sing diwehne wong iki dari yang kita makan sendiri. Itu yang terbaik. Aja walikane. Wis satene mambu diwehne wong. Ampun wonten.
Niki Sayyidina Umar niku amalane ngoten niku Pak. Nak mbeleh wedhus niku Sayyidina Umar niku sing daging sing apik-apik diwehne wong. Sayyidina Umar niku mangan bagian tetel-tetelane niku mau. Gaji-gaji tetel-tetelan. Daginge disukane tiyang. Padahal beliau khalifah. Nah ini raja ini gitu makmur Indonesia Pak. Raja ini kelambine tembelan, rakyatnya kambine lengkap. Makanya kita latih minim diri kita Pak. Kalau memberi orang lain minim sama dengan apa yang kita makan. Niku usahane ngoten. Pak aku rong iso kuwi. Nggih mboten napa-napa, sing kualitas di bawahnya ndak apa-apa. Itu untuk memulai, Pak. Untuk memulai. Jangan kita menahan memberi orang gara-gara iki ora remeh barang gak patut, akhirnya gak sido diwehno. Jadi kadang-kadang di mata kita nggak patut Pak, tapi kadang di mata orang lain itu masih baju misalkan. Di mata kita sudah nggak layak, tapi di mata mereka itu masih layak. Makanya ngeten iki pun tidak apa-apa, berikan saja. Bahkan walaupun hanya sebutir permen, berikan saja. Kalau kita niat memberi, niku ngoten. Kalau kita ini memberi dengan kerelaan hati, maka nanti pemberian kita jadi barokah. Demikian juga hadisnya dari sisi penerima tidak boleh meremehkan pemberian orang lain sekecil apapun. Kalau kita diberi oleh orang yang memberi ikhlas, yang menerima penuh dengan kerelaan, maka nanti akan diberkahi oleh Allah. Jangan dilihat nilainya. Raniyat, kadang ngono Pak. Oh nak ngoten niku, maka tidak akan ada keberkahan. Tapi diberi berapapun nilainya, alhamdulillah. Seperti itu, bersyukur, maka orang yang semacam itu rezekinya akan diberkahi oleh Allah. Ngoten nggih? Tenawon ada benar dari Allah, salah dari saya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.